Jibril atau siapa? Coba buka Maryam 19. Jadi tadi kata Bang Abi bahwa roh yang ditiupkan ke Farjah Maryam itu benar, rohnya Jibril. Coba kolerasi dengan Maryam 19. Iya Pak, itu yang memberikan kalau kita baca secara tekstual memang siapa Jibril. Makanya tadi ku bilang sebenarnya yang dikisruhkan itu problem dalam kurung sebenarnya. Yang notabene-nya yang di dalam kurung itu bukan tekstual aslinya. Yang notabene-nya tidak ada di dalam huruf hijaiyahnya. Makanya itu dari tadi kusimak itu kalian meributkan yang di dalam kurung gitu loh. Padahal tadi tuh tidak ribut Bang Joseph. Bang Joseph ini bijaksana sebenarnya ya. Kalau Jacob seandainya bang, kebijaksanaan Jacob, Abang itu Jacob. adil, nah, Bang Jacob ya, sebenarnya Anda itu bijaksana Bang, saya akui. Suara Anda itu memang sangat bagus, saya dengar. Cuma suara Anda yang tidak merepotkan gini-gini. Saya tadi kan Oke, sudah saya jelaskan Bang. Begini izin Bang Bang Jacob ya. Abi lagi sedikit saya Nah, sampaikan. Jadi gini Bang, sebenarnya Abang ini juga betul yang dikata Bang Jacob tadi. Yang dipeributkan adalah buka kurungnya aja. Tetapi kalau kita lihat secara translate dalam bahasa Arab itu tidak ada penulisan Jibril. Jibril itu adalah penambahan sang firman, yaitu roh itu sendiri yang diutus Allah itu. Itu loh Bang. Mau mau saya bantu jelaskan lagi, tapi nampaknya semuanya ngeyel. Bukan begitu Bang. Bukan Karena ngeyel cara bang. memahami. Saya kan saya Yang sebagai orang Kristen, sebentar bang. Saya sebagai orang Kristen menyimak kalian bertiga, hmm, Bang Miranda, Bang Abi, dan yang Bang yang Jumarta jelas kan begitu. gini Mas Benar ya. bang. Saya hanya menengahi saja dan saya hanya menilai gitu loh. Dari tadi itu hanya kisruh di dalam kurung. Makanya saya kalau membacakan Quran bang, saya bukannya di Qurano, Bang Indri, yang secara translate kalimat per kalimat gitu loh. Oke, Jadi tidak ada dalam kurung tutup kurung. Jadi kita membaca secara jujur gitu loh bang. bisa saya ngomong sekarang? Ya silakan silakan. Jadi ini nih pembahasan yang dibahas saudara semuanya ini tentang Quran kami. Jadi Quran kami itu hanya orang Muslim yang bisa menerjemah dan mengartikannya tetapi itu mereka secara. memperdebatkan Al-Quran kita. Jadi Benar, kalau dengar, menurut dengar. Benar apa yang abang katakan itu. Tetapi di sini kan yang teman abang ngomong kan Muslim juga. Ya. Itu abang harus mengetahui terlebih dahulu. Bukan begitu lagi, host. Jadi begini, Bang Abi. Tentang persoalan tentang ketuhanan itu bukan masalah merujuk kepada orang Islam atau non-Islam. Kalau tentang ketuhanan, kita sama-sama memahami. Lain kalau dengan agama Islam, itu bedakan. Ini masalah Oke. ketuhanan loh. Oke, Jadi yang ngomong, ketuhanan ini tidak menyangkut agama apapun. yang ngomong Itu maksud saya. tadi saya bukan Abi. Jadi yang Saya boleh menanggapi Bang Jumarta yang mengatakan tadi yang mana? hanya orang Islam yang memahami, kan begitu? Yang pada konteks teks itu tuh kami Sebentar, orang Bang. Islam tidak meragukan itu, yang memahami itu. Oke. Oke. Orang di luar Islam tidak akan memahami, kan begitu? Itu kan poin narasinya Bang Jumarta kan? Bisa jadi bisa memahami, tapi nampaknya di sini susah untuk dijelaskan untuk memasukkan pemahaman kami kepada Mas siapa tadi Miranda. Kami belum tahu apa agamanya, itu kan urusan dia kan. Mas Iya, Jacob, makanya saya hanya menyimpulkan menilai. Saya menilai ya. Dari percakapan kalian bertiga, saya menilai yang kalian ributkan sebenarnya yang ada di dalam kurung. Makanya saya selalu membacakan Quran itu yang di dalam kurung itu tidak tidak apa. Arabnya. Coba Bang Indri tolong kalau aku biasanya bukannya di Qurano.
yang secara terjemahan kalimat per kalimat gitu loh. Iya, jadi gini Bang Jumarto begini. Tadi Bang Abi, gini ya, Bang Jacob izin ya. Tadi Bang Abi tadi menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa diwujudkan, gitu loh. Berarti kalau kita merujuk kepada bahasa yang translate-nya bahasa Arab ini, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penulisan nama Jibril tidak ada. Bang Miranda tadi menolak penulisan buka kurung dan tutup kurung. Makanya di sini yang menampakkan diri ini adalah Allah sendiri, gitu loh. Enggak ada Betul. Allah Ya, sendiri. ya poinnya di situ, Betul. poinnya itu, poinnya itu. Betul. Itu poinnya, gitu loh. Karena Jadi di sini secara mengatakan, jujur, lalu kami mengutus roh kami. Berarti kan tadi Bang Abi bilang, ya meniup ini siapa? Jibril. Oke. Dikatakan lagi, terpisah. Berarti kalau terpisah, berarti yang meniup adalah Jibril. Gitu loh Jumarto. Itu yang harus Coba dipahami. lari ke teks. Sudah. Coba lari ke nomor 21 Bang Indri. sebentar Bang, izin nomor 21. saya menambahi, izin saya menambahi begini. Kalau menurut pemahaman Bang Miranda, dia tidak membawakan yang di dalam kurung. Dia membacakan secara tekstual Arab ke Indonesianya secara jujur lah. Karena itu tidak ada yang di dalam kurung itu, tidak ada di dalam bahasa Arabnya. Jadi di sana dikatakan, lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami. Nah, kami ini itu Allah itu sendiri Bang, yang menjadi manusia. Itu menurut Bang Miranda. Mohon maaf ya, menurut Bang Miranda. Tapi menurut Bang Abi, karena Bang Abi merujuk ke dalam kurung yang secara tekstual Arabnya itu tidak ada, menuduhkan itu Jibril gitu maksud Betul. saya. Lalu Itu gini. loh. Izin Pak Yakob. Lalu gini Ya Pak Abi. silakan Bang. Kalau melihat dari kalimat per kalimat, ini sebenarnya sinambung Pak. Lalu dia ini kepada Allah memasang tabir dari mereka. Ini nyambung. Lalu kami berarti sinambung. Allah lagi berkata, lalu kami mengutus roh kami. Artinya apa? Artinya ayat per ayat, kata per kata jelas bahwasanya ada perkataan Allah. Coba Makanya Bang kalau Abi saya itu, kalau saya itu saya bawa semua pun boleh, tidak dibawa semua pun boleh. Tapi pada intinya yang jadi kesempurnaan Allah Allah itu adalah itu kesempurnaan seperti segambar dengan manusia itu. Itu poinnya. Jadi walaupun dibawa di dalam kurung atau tidak dibawa di dalam kurung tetap, tapi saya bisa menjelaskan di dalam kurung itu siapa gitu loh. Itu masalahnya. Iya, Maka tadi saya kan tekankan kepada mereka seperti apa yang di dalam kurung itu pemahamannya seperti apa. Nah, Walaupun tadi tidak kan dibawa juga- tidak ada masalah. Nah, Itu tadi kan sudah juga kami jelaskan tadi, nggak mau didengar. Izin Pak Mardato, saya sedikit lagi. Tadi kan Pak Abi mau menunjukkan kepada mau Pak Miranda ini membuktikan. Tadi kan Pak Abi bilang gini, Allah itu adalah zat yang dimana tidak diwujudkan. Nah, tapi Pak Miranda mengatakan Allah itu bisa wujud. Nah, tadi Pak Abi bilang, coba buktikan sama saya mana kata diwujudkan. Nah, ini dia bawa ayat Nah, ini. itu makanya itu yang dikatakan Esa. Tutup kurung. Gitu loh. Nah, itu yang dikatakan Esa nanti. Siapa bisa menjelaskan tentang itu, maka disitulah timbulnya keesaan Allah itu. Itu loh. Makanya butuh perincian. Tolong besarkan saya. Ini saya biasanya membawa kalau ribut problem dalam kurung tutup kurung, saya bawakan dari Qur'ano yang terjemahan langsung kalimat per kalimat gitu loh. Dan di sana tidak ada Jibril. Yang Ini dikatakan terjemahan tadi. jujur gitu. Iya. Iya, itu yang dikatakan betul. tadi, betul. Nah, ini terjemahan jujur, Bang. Bang Abi sama Bang Jumarta ya. Ini terjemahan jujur tanpa dalam Jujur kurung arahnya tutup kemana itu, Bang? kurung gitu. Yang Anda Terjemahan- katakan jujur itu kemana arahnya, Bang? Terjemahan yang jujur kalimat per kalimat diterjemahkan secara kontekstual tanpa ada tambahan. Sekarang kita jujur, ada kalimat Jibril gak di dalam Arabnya ini? Jujur Bang, jujur. Di Maryam ayat 17 ada bahasa Arabnya Jibril tidak? Kita bahas jujur Coba nih. Bang, Kita coba di kan- nomor 21 Bang.
Enggak, Coba kita bahas tolong, Bang, sebentar, yang sebentar, satu, Bang. sebentar. Kita bahas ayat 17-nya dulu, Bang. Kita selesaikan dulu di sini. Ada nggak di sana dikatakan Jibril? Kalau abang Dia mencari nggak Jibril, bisa gitu, Mas siapa ada itu? ayatnya sendiri itu bang Ya, menyambung. ada Kalau ayat abang sebelumnya yang ya menjelaskan. begitu saja. Enggak, Bang. Gini, Bang. Jibril itu tafsir, Bang. Mohon maaf, saya menjelaskan secara yang saya tahu. Kalau salah silakan diluruskan. Iya, Jibril makanya itu bang. adalah tafsir. Maryam pun adalah tafsir. Karena itu tidak ada secara tertulis di dalam teks Arabnya, huruf hijaiyahnya tidak ada. Tolong tunjukkan di mana kalimat Arabnya tertulis Jibril di ayat 17 ini, gitu loh. Ada tidak? Jujur aja, Bang. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya selalu mengerti lah intinya. Di nomor 17 tuh bang ya. Ya, ada nggak teks Sebentar. Arabnya Jadi- yang mengatakan Jibril secara tekstual, gitu loh. Jadi kita ini bang berdiskusi secara sehat ya. Jadi kita berurutan mainnya. Dari tadi Berurutan menurut Bang Abi saya berdiskusi nggak? Saya tidak berdiskusi loh. Bukan. Saya hanya meluruskan begitu, Bang. saja gitu loh, Bang. Bukan begitu bang Jaskop. Jadi supaya gini bang, biar tidak ada ke sebelah pihak. Saya Jadi begini tidak. bang Jaskop. Jadi di situ, Oke, jadi di oke. situ abang Jaskop telah mematikan perkataan di ayat 17 saja. Maka di situ abang menyuruh saya untuk mencari adakah tidak Jibrilnya, kan begitu? Ya, selesaikan Maka dulu di saya situ tidak dulu. menemukan di sini kata-kata Jibril. Oke, Nah, berarti tidak Coba ada diturunkan kan? kembali. Berarti tidak ada kan? Kita Diturunkan, sepakat Alhamdulillah. sebentar. Ya, Berarti kita di 17 sepakat tidak ada. tidak ada. Lalu di Jadi ayat- kalau memang seperti itu Anda bang, nah jadi ini gini terkaprah lagi nih gitu. Nah jadi kalau begitu, jadi di 17 yang bunyi begini, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus kami Izin dulu teman-teman. Izin, saya ikuti nalarnya kamu nih. Saya ikuti nalarannya Pak Abi. Nah, oke, kita ikut 21 ya. Sekarang kita ikut nalar kamu nih ya. Ini di mana dia berkata, demikianlah Tuhanmu, di mana di sini Allah atau Allah menegaskan bahwasannya ini loh firman Tuhan. Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran. Ini dalam kurung dan tutup kurung pun tidak ada. Bagi manusia dan rahmat dari kami. Dan sebagai rahmat dari kami. Nah kalau memang ini perkataan Jibril, kenapa dikatakan rahmat dan dari kami? Yang memberikan rahmat itu adalah Allah sendiri, bukan Jibril. Gitu loh. Kalau kita mau konteks ke konteks lagi, Ya, kalau itu saya pun sepakat. Yang harus memberikan rahmat adalah Allah itu sendiri, bukan Jibril. Mungkin nah, teman-teman kita pun ikut sepakat nalar gitu kamu loh. sekarang. Kita buka 21 nih. Sini kalau kamu tidak salah memahami ayat ini di mana Allah ini menegaskan bahwa inilah firman Tuhan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi gini Bang Indri, jadi kita tidak usah banyak basa-basi ya. Jadi begini, saya umpamakan ya. Jadi kata kami ya, saya perjelas. Jadi itu ibaratkan Prabowo. Apakah Prabowo ingin menyampaikan sesuatu kepada kepala desa, dia langsung turun ke kepala desa? Jelaskan. Apakah dia tidak memiliki utusan? Silakan. Oke, kalau kita berbicara manusia, Pak Abi, ya, Kan benar, itu gini umpama. dulu, Pak Abi. Ini kita berbicara adalah firman dan roh. Ini bukan kita Iya. berbicara tentang kemanusiaan, Pak. Gitu loh, Jadi yang jadi yang Betul. Bawa orang. Betul kata Mas Abi itu. Jangan bawa orang. Itu proses. Oh, Abi, jangan bawa. Kita bukan bicarakan Prabowo atau siapa. Itu istilah. Kamu Bang, ini meluruskan kawan. izin Bang Biar Abi, supaya jelas. namanya firman, izin Bang Abi ya, namanya firman tidak boleh disangkut pautkan dengan istilah dengan presiden, nggak boleh. Kalau tidak boleh. Nama presiden. Tangkap lagi kau nanti. Itu Anda Jangan tahu. ambil contoh. Ya, jangan ambil contoh. Kau ini kena hukum kau.
Jangan Pak bawa-bawa Abi, nama Sudah presiden. ngengel, sudah Pak Abi ya. sudah Di salah sini kamu Pak Abi ngengel ya. lagi. Pak Abi kau Kau dengar ini, ya. kau Pak Abi ini kau minum dengar ya. susu Pak apa? Abi, izin Abi, Pak Abi, kau kau minum dengar susu ya. apa? Susu Pak Abi, dongo. Jangan izin Pak jangan Rocky. jangan menghujat Anda ya. Izin Pak Rocky, Pak Rocky sabar dulu Pak Rocky. Izin Pak Rocky Hujat ya. Menghujat kalau Izin kau Pak bawa Rocky. Izin dulu Pak Rocky, sabar dulu. Pak Abi, di sini dikatakan dia berkata, berarti Allah berkata, demikianlah Terlah kau. Tuhanmu, Ya, demikianlah tangkap kau di situ. Tuhanmu berfirman. Artinya apa? Di sini Pak Abi, Allah menegaskan firman itu seperti ini. Hal itu mudah bagiku, bukan bagi Jibril. Hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Gitu loh. Jadi kalau bawa narasi bang ya, saya ingatkan kau, jangan bawa-bawa kepala negara ya. Kamu kena Nggak ya. bisa kamu bawakan kepala negara, Pak Abi. Ini konteks firman. Tadi Kamu kita nggak tahu berbicara. aku ya bang. Kau Sherlock Biar kau su- di mana? Biar supaya yang Nggak tidak ada jelas biar supaya supaya jelas. kamu udah Saya kena mau- Fatsal. Saya menghujat kah? Hah? Kau Apa sih menghujat, menghujat? menghujat kau. Itu Kau bawa mana ada nama kata Fatsal. menghujat di situ. Enggak Anda ada ini kata-kata menghujat. Itu ini diskusi perumpamaan yang mengenai disampaikan firman, Mas. bukan diskusi Bang bawa Marta, kepala negara. Bang Marta, namanya Negara itu tidak ini boleh kamu dipakai jelaskan. istilah, Pak Abi. Tidak boleh. Kau sok pinter kau ya. Sherlock kau. Ini Pak Jibril, Pak Abi, ini dalam tutup kurung aja Sherlock kamu atau terkejut silakan, Pak Abi. Ini yang kau permasalahkan tinggal di mana? dengan Marta. Hah? Tinggal di mana, Ada Bang? Kalimantan saya. kurung. Sudah Kalimantan Bang Rocky sudah Di Bang Kalimantan Rocky. Barat saya. Saya Sudah, Bang telepon Rocky, ya. sudah. Anggota saya di Kalimantan. Kalimantan mana? Udah. Kalimantan Barat. Udah Bang. Udah Bang Rocky, Itu Bang Abi. personal aja. Kita lanjut ke topik Nanti aja. Itu problem kamu datang personal aja aja. kan ke akun saya Kepala ini ya. negara ya. Kita Saya orang hukum. Betul, saya setuju itu yang personal. jelas saya tidak Sudah menghujat. Bang. Balik ke topik saja. Sudah Bang Abi. Itu problem personal, urus nanti di luar komal ini. Kita lanjut ke topik Iya, saja. soal Silakan, sepele, silakan. Bang. Kan Silakan. terus dipanjang-panjangin. Kau sok jago kau ya. Kau sok jago kau. Sudah Bang. Lanjut langsung ke Terus topik lanjut aja. gimana? Dia berapa lagi tadi tuh? Ini 21 nih, Bang. Di nomor 21. Saya dulu yang membacakan Bapak Indri ya. Oke, silakan, Bang. Jadi di sini kan di ayat 21 di sini kan Jibril berkata, betul ya Bapak Indri? Jibril berkata, nah, jadi Jibril berkata demikianlah Tuhanmu berfirman, kan begitu Bang? Hal itu adalah mudah bagiku. Bang, izin Bang. Kalau di sini kita ikut konteks kamu, ini adalah perkataan Jibril. Bagaimana Jibril mengatakan hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan Iya, rahmat poinnya dari kami. poinnya gini Bang Abi. Poinnya begini Bang Abi. Kalau dia itu adalah Jibril, apakah yang memberi rahmat itu adalah Jibril? Itu Iya, pertanyaannya. ini konteks terakhirnya loh. Adalah Iya. rahmat, Bang. Rahmat dari kami. Loh, kalau dikatakan rahmat dari kami berarti Jibril loh yang memberikan rahmat itu. Nah, itu Kan poinnya di kami. situ Bang Abi. Loh, kamu gimana Bang Abi? Belum selesai saya berbicara. Oke, silakan. Udah begitu dong Bapak Indri. Silakan Kita kan Dungo. santai. Berbicara Silakan, santai Dungo. kan? Aduh. Mana pada diam semua?
Gimana ini? Gimana Pak Abi? Karena kata terakhirnya di sini Pak Abi, izin ya Pak Abi ya. Karena kata terakhirnya di sini dikatakan dan hal itu adalah suatu urusannya yang sudah diputuskan. Berarti Allah yang memutuskan ini Pak Indri ya? Aduh, Allah yang memutuskan, kok gimana caranya? Kamu bilang tadi terpisah. Coba besarkan saya, Bang Indri. Tolong besarkan saya, Bang. Siap. Ini saya pakai Qurano ayat 21 juga. Dia berkata, demikianlah berfirman Tuhanmu, hal itu bagiku mudah, dan hendak kami jadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Nah, ini tidak ada Jibril juga. Terus? Jadi yang memberi rahmat itu Jibril atau Allah, itu loh poinnya di situ, Bang. Yang berhak memberi rahmat itu Jibril atau Allah. Allah? Nah, berarti di sana kata Jibril yang menurut dalam kurung itu salah. Kalau menurut saya ya, sebagai orang awam. Kalau yang berkata di sana adalah Jibril, berarti di sana salah. Gitu loh. Itu poinnya Bang Indri tadi. Jadi, gitu, Bang. jadi begini Bang, biar selesai Bang, biar cepat selesai. Bang. Nah, silakan Bang Miranda saja lah. Jadi Jibril itu sebenarnya Allah itu sendiri ya, bertajalli menjadi Jibril, menjadi ruh. Jibril itu ruh ilahi namanya. Kami nggak Dan setuju kalau Jibril itu sebentar bang, biar saya ngomong. Kamu tadi ngomong saya diam. Allah bertajalli menjadi ruh yaitu Jibril, dan Jibril ini berfirman lagi. Jibril ini Allah itu sendiri loh. Makanya ada kata-kata kami di situ. Kata kami itu satu kesatuan. Jadi mulai dari awal Allah, Jibril itu Allah itu sendiri sebenarnya. Firman itu Allah sendiri. Gitu loh. Maka di situ ada kata-kata kami. Kata-kata kami itu satu kesatuan. Yang berkata-kata itu dari awal itu sampai akhir itu dia sendiri loh maksudnya. Biar cepat selesai. Jadi tidak ada kata terpisah di situ, di kata-kata kami itu tidak ada kata terpisah. Karena dia sendiri. Firman itu dia sendiri. Yang berkata itu dia sendiri. Jibril itu dia sendiri. Makanya Allah itu bertajalli. Tidak pernah terpisah. Rahmat itu dia sendiri. Gitu loh. Tajallinya itu semua yang menjadi nama berbeda-beda itu karena tajallinya. Tapi dia sendiri sebenarnya itu loh, Bang. Dan sampai jadi perwujudan itu Allah itu sendiri. Sampai menampakkan diri menjadi manusia itu. Gitu loh. Jadi Allah ini bisa menampakkan diri sebagai manusia yang sempurna melalui kekuasaannya, melalui Jibril tadi, ruh ilahi. Jibril itu ruh ilahi. Yang Muhammad ini ruh tajalli lagi daripada Jibril itu yang namanya ruh Muhammad. Maka Muhammad itu utusan, Jibril itu utusan. Semua utusan, karena yang dikatakan utusan itu tajalli dari Allah itu sendiri. Itu loh. Jadi yang berkata itu yang dia saja. Jadi tidak dapat kata terpisah di situ. Makanya kenapa tekankan saya Bang Abi tadi, Jibril itu terpisah dengan Allah katanya. Padahal Jibril itu Allah itu sendiri. Tidak ada kata terpisah di situ. Itu loh Bang. Silakan lanjut. silakan kalau Anda mau artikan seperti itu, kami tidak mau banyak omong lagi. Terserah Anda itu. Bukan begini Bang Jumarta, bukan masalah terserah bagiku, terserah baginya. Karena di sini Bang sebenarnya dia berkata demikian, Tuhanmu berfirman. Ini sebenarnya kalau di Alkitab mengatakan demikianlah firman Tuhan. Kan Begitu kami sudah bunyinya jelaskan. Kan kami Ini sudah sebenarnya jelaskan. begini Bang, ini kata ketegasan, kata di mana Tuhan berfirman. Makanya dikatakan hal itu mudah bagiku. Ini dia kataku. Dan agar kami menjadikannya
suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahman dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Kok Jibril bisa memutuskan hal ini tanpa dari Allah? Gimana caranya Pak Jumarta? Kalau secara pemikiran Anda? Di situ secara Makanya saya tadi saya tanya sempat saya tanya sama dia Bang tadi. Bacot terus. Jadi Jibril itu dari mana asalnya gitu loh. Kalau memang Allah terpisah dengan Jibril, Jibril itu dari mana asalnya? Itu saya katakan dari tadi. Dan di kata-kata kami itu terkumpulnya, tidak pernah terpisah di kata-kata kami itu. Dia saja, itu aja orangnya. Itu loh. Sampai mewujudkan diri sebagai manusia yang sempurna, itu dia saja, itu juga. Itu loh. Oke, teruskan. Bang Silakan. Indri, Ya sudah Bang selesai Indri. Bang, selesai Apa sudah. yang selesainya? Silakan kalau kamu mau artikan seperti itu. Kami kan sudah Izin, bantu izin, menjelaskan izin. menurut kami. Bang Indri Saya nggak usah mau ikut-ikutan, ngomong, biarkan langsung Bang dipotong Miranda, biar Bang Miranda sama mereka saja, kita diam aja. Ini urusan mereka saja gitu loh Bang Indri. Silakan. Lanjut Bang Jumarta. Saya sudah mau mencoba menjelaskan menurut kami pengertian itu. Allah menitipkan roh kepada Jibril. Jibril itu malaikatnya Allah. Allah tidak mungkin turun langsung, apalagi berubah jadi manusia. Tuhan kami tidak seperti itu. Jadi dia lewat Jibril dia titipkan roh. Jibril berubah menjadi manusia biasa biar Maryam, karena Maryam nggak punya suami, nggak mungkin punya keturunan. Jadi dia orang biasa. Jibril berubah menjadi manusia biasa, meniupkan roh kepada perjahannya Maria. Lalu jadilah Nabi Isa. Sudah di situ penjelasannya. Silakan kalau Mas Miranda hanya mau persepsi macam-macam ya serahkan, itu urusan dia. Oh, jadi Jibril ini menurut kamu manusia? Jibril Begitu. malaikat tadi dijelaskan dari tadi itu malaikat manusia. Kata kamu tadi manusia yang meniupkan ruh kepada Maryam, itu- kau bilang gitu. Kamu itu dengar dulu. Oke, Miranda. aku ambil alih dulu. Sorry, Bang Jumadi, Bang Miranda gini. Bang Miranda, nggak usah paksa juga ya. Karena kita mengedukasi orang yang nonton aja. Jadi nggak usah. Kalau udah memang gitu, nggak bisa dipaksa juga ya. Kita cuma mengedukasi orang yang nonton. Nanti orang yang menonton yang menilai. Gitu. Apa yang narasi yang dari tadi udah disampaikan, biarkanlah penonton yang menilai. Ah, betul, Mas Patrick, betul masuk itu. Yang apa? Gitu aja. Jadi dari tadi cuma muter. di Iya, situ. betul. Nggak perlu mutar-mutar di sana, Iya. percuma Begitu menjelaskannya. aja ya, Mas Bang Patrick. Miranda. Sorry, bukan aku mau apa, cuma begitu aja. Kita mengedukasi yang Masalah Bang, tidak ada masalah. Memang sebenarnya sudah selesai Bang. Iya, jadi sudah selesai ya. Gitu aja. Ya, oke. Cuman Kang Jumarto ini kan ingin membantah lagi. Sebenarnya sudah selesai bagi saya, gitu. Oke, Apa gitu yang aja saya ya. mau Jadi nggak usah bantah, balik penjelasan lagi ke- saya kamu artikan aja. beda. Yang saya jelaskan lain, yang kamu bahas lain, Miranda. Yang saya Salahnya, jelaskan, kamu tidak percaya adanya Tuhan itu. Bang Miranda, udah fix, udah selesai udah ya. Makanya aku bilang. Masalahnya dan Bang, saya setuju Bang sama Jumarta. Mas Patrick, daripada berputar-putar sini menjelaskan sama Miranda yang otaknya nggak nyampai, Udah, lebih baik nggak usah Bang, Bang kita bicara Jumarta, yang nggak lain. usah bilang otak nggak nyambung ya. Hmm. Kita nanti orang yang menilai dia. Karena kita mengedukasi orang yang nonton. Bukan Pak Miranda sama Bang Jumarta aja. Masalahnya ini Bang, ini mau mengelak. Saya tahu dengan Bang Jumarta ini ingin mengelak Bang. Bang Miranda. Walaupun dia mengelak, tapi penonton yang menilai Bang Miranda. Apalagi yang saya mau hindar atau menghindar. Kau Mas mengelak Miranda saja bahwasanya yang tidak Allah bisa itu menerima. Mas kau Miranda tidak saja percaya. Kau tidak percaya bahwa Allah itu mewujudkan dirinya sebagai manusia yang sempurna. Kau mengelak dari situ, ingin mengelak dari situ. Saya memang tahu. bukan Lah, menghindar, kan? bukan menghindar. Kan? Udah selesai, udah ditutup udah ya. Oke, Ini tutup sebentar, aja Mas Patrick. sebentar. Oke ya, jadi gini. Sekarang kita mau bahas apa? Mungkin kita kasih dulu dari tadi kita udah bahas tentang Islam, biar orang Islam juga bertanya tentang Kristen, silakan aja gitu. Kalau itu saya bisa bertanya nggak? Boleh silakan aja silakan. Saya tuh lagi mau
bertanya itu tentang bagaimana prosedurnya ketuhanan di dalam Kristen itu. Firman itu sendiri masuk ke dalam tubuh siapa itu Yesus. Yesus itu sendiri Tuhan itu kan. Nah, coba bantu jelaskan. Oke, oke. Saya sedikit menjawab ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya Bang, boleh dicatat. Di sana dikatakan Oke, pada saya dengar. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena itu firman Allah, jadi itu kan bersama-sama dengan Allah, begitu ya Bang ya. Lalu dipertegas di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Lalu mungkin yang dipertanyakan itu problem ketuhanan. Betul ya? Ya, betul. Nah, sebelum kelahirannya Yesus Kristus ke dunia, dia sudah dikatakan Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 43, ayat 39 sampai 43, di sana dikatakan percakapan Maria dan Elizabeth. Maria pun mengakui bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan. Lalu dipertegas lagi di Lukas 2 ayat 11. Ini ada saksinya. Saksinya adalah 3 orang majusi dan beberapa gembala. Itu yang menyampaikan malaikat Gabriel. Dikatakan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Problem Tritunggal mungkin lanjutannya. Betul Bang? Betul Bang Jumuarta? Ya, teruskan. Oke, problem Tritunggal tidak hanya di perjanjian baru dijelaskan Bang. Oke. Di dalam perjanjian baru itu dijelaskan Tritunggal itu di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu 3 Bang. Itu 3 ya, 3 pribadi. Lalu hakikatnya itu ada di Yohanes 10 ayat 30. Di sana dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yohanes 10 ayat 30. Di sana dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, saya perkuat lagi di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Taurat. Tritunggal itu tidak dijelaskan di dalam perjanjian baru saja, Bang. Kitab Taurat itu ada 5 kitab Pentateum, namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu 5 kitab Taurat, Bang. Setelah itu kitab para nabi dan kitab penghiburan. Oke, di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ya, ada Allah di sana. Lalu di dalam di ayat selanjutnya ayat 2, di sana dikenalkan roh Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada 2 sosok. Lalu ayat 3-nya di sana dikenalkan firman Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hakikatnya itu 1 Bang, bukan 3. Sama seperti Bang Jumarta. Hakikatnya Bang Jumarta ini adalah manusia. Betul ya? Di dalam diri Bang Jumarta ini ada 3 pribadi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau salah satu hilang, pasti konslet. Jiwanya hilang, Bang Jumarta gila. Betul ya? Rohnya yang hilang, Bang Jumarta meninggal. Meninggal. Nah, hakikatnya itu ada di 1 Bang, yaitu Jadi, manusia. Begitu. Maaf, saya mau tahu sebentar. Silakan. Jadi Tuhan itu Yesus itu sendiri. Ya.
Tuhan itu gelar Yesus- Bang ya. Tuhan itu Yesus- gelar ya. Yesus lahirnya di Yerusalem, Ya, sedangkan dunia ini luas, bukan Betul. hanya di Yerusalem, betul. betul kan? Betul. Terus Tuhan masuknya di Yerusalem satu orang. Bagaimana Bang? dia menguruskan yang di lain, di dunia yang lain, kalau dunia dia masuk di tubuh satu orang itu tadi. Nah, kenapa dikatakan Nabi itu hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub? Orang Yahudi dan orang Kristen itu kita sepakat Bang. Nabi Enggak. itu hanya turun di dalam. Enggak usah kita bahas ke sana. Sebentar Bang. Ini nanti nyambung ke sana. Karena orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu dipertegas tadi yang aku katakan, baptislah segala bangsa. Semua Bang. Di sana Oke. mencakup keseluruhan. Oke. Saya teruskan lagi ya. Saya potong Oke, ya. silakan. Bukannya saya mau menghujat atau apa ya. Saya sekedar bertanya ya. Mm-mm. Jadi Tuhan itu sendiri Yesus masuk di tubuh Yesus satu di Yerusalem, sedangkan dunia ini luas. Pertanyaan saya yang pertama, jika angin di seluruh dunia ini masuk ke dalam satu botol semuanya, siapa yang menggerakkan kapal layar di ujung samudra sana, Maksudnya bagaimana Bang? Tolong diperinci apa? Nah, ini Ini maksud lagi. saya gini. Misal ini kan Tuhan masuk di dalam tubuh satu orang yaitu Yesus. Mm-mm. Yesusnya di Yerusalem. Sedangkan Oke. dunia ini bukannya hanya Yerusalem. Ada lagi dunia-dunia di ujung sana, di ujung. Oh iya, saya paham. Oke. Nah, jadi- Saya potong ya. Jadi Oke, saya pertanyaan Iya, saya saya tadi paham, itu, Saya paham. Berarti maksud kamu itu hanya ke Yerusalem aja, hendak ke seluruh dunia begitu ya? ya jelas, ya maksud saya sedikit banyak segitu. Maksud saya itu tadi. Gini sebentar ya, gini. Jadi maksud Bang Jumata ini, roh itu hanya satu. Jadi roh itu tidak ada di tempat lain. Sebenarnya roh itu luas, Pak. Ya. Jadi roh itu, Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana saja dia berada. Nah itu dia terbatas ruang waktu masuk tubuh Yesus. Tidak terbatas ruang dan waktu. Roh Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, Pak. Nah, itu Bagaimana nggak terbatas ruang dan waktu itu Yesusnya tertangkap itu. Iya, Pak. Tapi apakah yang ditangkap itu rohnya atau siapanya? Oke, izin Pak Patrick, aku potong sedikit Pak Patrick. Ya, kalau soal ditangkap, Yesus sudah tahu bahwasanya dia ditangkap, makanya dia berdoa. Dia bersama-sama dengan muridnya, dia berdoa. Ya, dia naik di bukit itu dan dia berdoa. Oke, dia berdoa. Jadi Iya, dia kalau berdoa. pertanyaan saya yang Karena tadi itu ya. manusianya Pak Jumarta Bentar. tidak bisa begini Bang. Roh Allah Bapa ini ya memberikan kepada Yesus. Ya bukan semesta-mesta kamu bilang hanya ke Yerusalem. No. Bentar ya. Itu Bapak Oke. punya pemikiran, jangan pemikiran gimana ya? Oke, bentar. Tuhan masuk ke tubuh Yesus, ya. Betul kan? Betul nggak? Tuhan yang Bukan masuk. Tuhan masuk ke tubuh Yesus, bukan itu. Lah Yesus itu Tuhan. izin Bang Indri sebentar. Jadi begini Bang, sebentar. Bukan Tuhan masuk ke tubuh Yesus Bang. Lalu Tapi Yesus itu siapa? firman Allah yang menjadi manusia. Ingat ya, Jadi Yesus. jangan dipotong-potong Bang. Firman Allah yang menjadi manusia. Manusia siapa? Manusia Yesus. Kan tadi saya menjelaskan runutannya Bang ayat Yakob, per ayat. bukakan aja Bang Yakob. Wahyu ini Filipi 2 ayat 7. Coba bukakan. Itu nyambung Sebentar, juga itu. sebentar. Oke, sebentar Bang. Filipi berapa Ya, tadi? lalu roh Allah itu Bang, ya, ada di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia
dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu yang mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan dan akan diam di dalam kamu. Jadi setelah Yesus naik, kita ini orang-orang yang percaya diberikan roh itu, Bang. Jadi Bukan hanya orang Israel, bukan roh orang di dalam Israel ya. Yesus itu tadi roh Kudus. siapa? Makanya tadi saya jelaskan. Tuhan. Abang tahu hakikat enggak? Ntar saya tanya dulu tadi. Iya, roh di iya, dalam iya, Yesus itu iya. Tuhan. Oke? Analoginya begini, Biarkan Bang. nggak di situ dulu. Sebentar. Analoginya Yesus itu begini. Tuhannya bukan. Sebentar, analoginya bukan Nah, bukan Tuhan yang dimasukkan kepada Yesus, oke. bukan. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Betul. Nah, jadi Yesus itu Tuhan. Terus yang menggerakkan tentara Romawi untuk menangkap dia itu siapa? Aduh, Bapak Jumarta. Ini mau lari Tadi kemana? kayaknya kau nggak paham dia. Mau lari ke Tuhan atau mau lari ke tentara Romawi? Ini yang aneh juga nih, Iya, Bapak. saya pusing loh. Begini Pak Jumarta, mohon maaf ya. Izin Pak Jangkop dan Pak Patrick. Kalau Tentara- kamu membahas maaf, tentang tentara tentara, Yahudi. izin Pak Jumarta, sabar dulu. Kalau kamu berbicara tentang tentara Romawi, pada saat itu juga tentara Romawi sujud kepada Yesus. Apa dikatakan? Sungguh anak ini adalah anak Allah. Betul. Pada saat tabit Allah terbelah dua, dia mengatakan apa? Sungguh ini adalah anak Allah. Bukan. Maksud saya itu saya tadi No, saya salah sebut. tadi kamu Bukan berbicara tentara tentara Romawi. Romawi. Bentar, cukup diam dulu ya. Itu bukan, saya minta maaf, ini bukan tentara Romawi, tapi tentara Yahudi kalau saya nggak salah baca itu. Begini, Bang. Ya. Begini, Bang. Ntar saya jelaskan kalau dulu. Saya Abang lanjutkan dulu. bertanya, Saya sebentar, kalau lanjutkan Abang dulu. bertanya, saya sudah menjawab. Oke. Abang bertanya, saya menjawab nih. Tapi narasi Iya. Abang, kalau narasi Abang berpolemik, begini, Bang. Orang Yahudi dan orang Kristen kita sepakat Nabi hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Itu dulu, Saya Bang. nggak bahas di situ. Sebentar. Itu pun nyambung dan itu diperkuat di dalam Quran surah An-Kabut ayat 27. Nabi hanya diturunkan dari keturunan Ishak dan Yakub, Bang. Kalau narasi Abang berpolemik, Bentar, saya bisa saya cari surat berpolemik tadi. pakai data, Bang. Saya cari surat An-Kabut. berapa tadi? An-Kabut ayat 27. Kalau Abang narasi Abang An-Kabut, berpolemik, Saya cari data dulu. ya, oke. Kalau narasi Abang berpolemik tanpa data, saya berpolemik pakai data, Bang. Saya orang Yahudi dan orang Kristen, kami percaya Nabi hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub. Lalu diperkuat di dalam Al-Quran surah An-Kabut ayat 27 dikatakan Nabi itu hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub juga. Jadi Halo, izin bertanya Bang. Cari data ya. Sebentar, Bang. Izin Sebentar, bertanya, Bang saya Intan. sedikit. Sebentar, Sebentar, Bang Intan. Kesempatan dulu, Sebentar, Bang Intan. ya, satu-satu. Jadi itu ya, Bang Jumarta. Anda bertanya, tapi Anda lari kemana-mana, bingung. Bentar, saya tanya An-Kabut ayat 27. Ya. An-Kabut ayat 27. Itu kenabian hanya diberikan kepada keturunan Ishak dan Yakub saja. Yakub. Itu Enggak, Ibrahim enggak ada. Ibrahim Oke, enggak ada. memang- Secara eksplisit memang enggak ada itu, Ibrahim. Karena itu yang membahasnya tentang Quran kami, saya cek datanya memang ada. Jadi yang pertanyaan tadi itu bedanya bukannya di situ, bukan di situ dia. Enggak, Bang. Pertanyaan Abang sudah saya jawab pakai data, pakai ayat Alkitab. Tapi Apa? narasi Abang Jumarta ini berpolemik tanpa dasar. Kalau Bukan saya tanpa berpolemik, dasar, itu kan saya jelaskan Sebentar. tadi pikiran Iya. saya untuk bantu dijelaskan. Saya sudah menjelaskan, Bang. Saya sudah menjelaskan pakai ayat Alkitab saya. Oke, problem Tritunggal pun saya jelaskan dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu sudah dijelaskan. Ada konsep Tritunggal juga. Tapi Abang tidak menerima dan narasi Abang berpolemik tanpa dasar. Oke. Saya Izin, Pak berpolemik. Jakob. Sebentar, saya berpolemik pakai dasar. Dasarnya apa? An-Kabut ayat 27. Orang Yahudi, orang Kristen sepakat Nabi hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub. Diperkuat sama kitab Abang di An-Kabut ayat 27.
Sepakat ya? Itu sepakat karena ada di Al-Quran itu menurut keturunan Nabi. Memang Oke. betul itu. Kita sepakati dulu, Nabi hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub. Bang Jumarta Ya. sepakat. Sepakat. Oke. Itu Kalau ada di kalau Al-Ankabut sebentar. ayat 27. Oke, kalau keluar di luar Ishak dan Yakub, apakah masih diakui Nabi? Bukan. Bukan. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu dari keturunan Ishak dan Yakub bukan? Nah, kalau itu tuh balik Nah, yang itu kan saya makanya, Bang, jelas, dasar yang saya pertanyaan saya berpolemik. ini tadi belum dijelaskan. saya sudah menjelaskan. Oke, Dasar sebentar. saya berpolemik. Sebentar, Bang. Malahan pertanyaan saya tadi kan sedikit. belum selesai itu. Sedikit, Bang sedikit, Jakob monitor sedikit. dulu ya Bang Jakob. Ya sebentar ya, gini. Jadi di sini Bang Jumarta, apa yang Bang Jumarta ingin tanyakan dan apa yang membingungkan Bang Jumarta dari penjelasan itu yang tadi dijelaskan oleh Bang Jakob, apa yang Bang Jumarta nggak jelas? Yang mana itu? Ya pertanyaan abang, apa yang Oh. ingin abang gitu ya? Kan Ya, semua udah pertanyaan saya dijelaskan tadi nih. kan di situ. Jika Yesus itu Tuhan, kan? Nah, Nah, terus siapa yang menggerakkan tentara Yahudi itu untuk menangkapkan Tuhan itu? ya, Oh, siapa yang menangkap? Izin Pak Patrick, siapa yang menggerakkan? Sedangkan Yesus sudah tahu, saya kan sudah jawab. Sedangkan Yesus sebelum dia ditangkap, Yesus sudah tahu akan ada penyiksaan. Loh, gimana caranya Tuhan seorang nabi manusia bisa mengetahui tentang penangkapan itu? Apa yang dikatakan pada saat di perjamuan, apa yang dikatakan kepada Petrus? Ya. Apa yang dikatakan di situ kepada murid-muridnya? Ya. Dan dia mengatakan juga kepada Petrus, Petrus, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku sebab anak manusia akan diserahkan. Loh, kenapa dia tidak tahu? Dia tahu. Ini ku jawab Nggak tahu. pakai dalil, Bang. Ku jawab pakai dalil ya, Bang ya. Sebelum penangkapan itu, Bang, di dalam Markus 14 ayat 18 mengatakan begini. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Bagaimana dia tahu, Bang? Dia sudah tahu, kalau memang itu tidak mau dinubuatkan, bisa saja dia kabur. Tapi karena itu sudah dinubuatkan, dia mengikuti alurnya saja karena dia akan diselamatkan. Sorry, bukan dia akan diselamatkan, tapi dia akan mengambil nyawanya kembali. Gitu, Bang. Saya menjelaskan pakai data, Bang ya. Saya menjelaskan pakai data, Oke, pakai oke. dalil yang jelas. Oke, sudah dijelaskan. jadi Jangan gini ya, Saya mau tanyanya di situ tadi lah, bingung saya tuh kan. Oke, Ya, gini, apa Bang yang Jumarta, dibingungkan, ya. Bang? gini Itu sebenarnya tadi. Bang. Gini ya Bang Jumarta, dengar ya. Bang Jumarta bilang siapa yang menggerakkan tentara Yahudi. Ya, tapi memang itu harus terjadi. Ya kalau mau saudara mau tahu terjadi, ngapa diciptakan saya itu? Dengar dulu, ini tentang penyaliban itu makanya Yesus diutus ke dalam dunia ini di Yohanes 6 ayat 38 mengatakan, aku datang dari surga untuk mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Aku melakukannya menurut perintah Allah, bukan perintah aku. Oke, sudah itu tadi. Saya mau jawab pertanyaan yang tentang Nabi Muhammad keturunan siapa itu tadi ya? Oke, Ya, silakan. Mas siapa yang bertanya tadi itu? Mas Miranda atau Mas Jacob ya? Iya, keturunan dari apa? Saya. Nah, apakah Jadi Muhammad narasi- ada dari keturunan? Silsilah Sebentar. Nabi itu turun Sebentar, Bang, menurun. Pak Patrick. Narasi saya begini, Bang. Dicermati dulu narasi saya ya. Orang Yahudi dan orang Kristen kita sepakat, Nabi hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub. Oke, diperkuat oleh Ankabut ayat 27. Tadi kita sudah sepakati, Bang. Abang sepakat, Nabi hanya turun dari keturunan Ishak dan Yakub. Abang sepakat kan? Ya.
Lalu nabi yang tidak dari keturunan Ishak dan Yakub berarti bukan nabi, abang pun sepakat, betul? Betul. Pertanyaan saya selanjutnya, Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ishak dan Yakub atau bukan? Itu silsilahnya masih keturunan. Ishak dan Yakub. Ingat Iya, bang, Yakub. Ankabut 27 tidak ada tertulis Ibrahim. Mau Yakub dicari sampai ayat anaknya 1 pun Ishak. tidak ada. Ntar saya jelaskan ya di silsilahnya itu. Ishak anaknya Yakub, ya. Yakub anaknya Yusuf, Nabi Yusuf. Ya. Yang saya tanyakan bang, Terus silsilah ntar Nabi saya jelaskan dulu. Muhammad, Nabi Muhammadnya. Biarin, ikutin aja. Terus Enggak, anaknya nanti keseleo loh abang loh. Biarin kita ikutin dia. dijelaskan masalah Oke. Mata. Oke, Yakub lanjut. anaknya Nabi Musa. Keturunan Nabi Musa dan keturunan Nabi Yusuf, lahirlah Nabi Muhammad. Oke, sudah. Sebentar bang, supaya abang tidak dihujat di bawah, abang salah bang. Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Yakub, tapi dari keturunan Ismail. Abang salah bang di sini bang, makanya saya potong supaya abang nggak keseleo bang, gitu loh bang. Betul? Bentar, Atau saya betul tidak? Betul. Bentar. Nah, Betul. Bang Jumarta sudah keseleo di sini, makanya saya tadi potong supaya abang nggak kepanjangan, nanti dihujat di bawah sama teman-teman abang gitu loh bang. Niat baik saya, mohon maaf saya memotong niat baik saya supaya abang tidak kebablasan dalam Nabi Muhammad bernarasi dari liar, jalur gitu. Ismail. Nah, Dia itu satu menyatu itu tuh. Benar, sebentar bang, selamat. bukan satu menyatu. Ingat, darahnya Ismail dan darahnya Ishak itu berbeda karena beda ibu. Oke, lalu yang diangkat di sini adalah Ishak dan Yakub. Kalau Bang Yakob, kalau dibilang berbeda darah di Islam itu hak wali itu ada di ayahnya. Oke, Mbak. Oh, Karena oke. mereka satu ayah. ini cewek ya. Oke, Kak. Gini, Kak. Oke. Secara eksplisit tertulis di dalam surah An-Kabut ayat 27, eksplisit ya, secara huruf hijaiyahnya adalah Ishak dan Yakub. Tidak ada Iya. Ibrahim. Kita berbicara jujur, tidak ada Ibrahim. Mau ditarik sampai Iya. ke belakang pun tidak ada Ibrahim. Yang dibahas adalah Ishak dan Yakub. Boleh Clear. nggak? Iya. Oke, boleh nggak coba dibaca keturunan Ismail dulu? Boleh nggak di Islam bacakan? Ada Waduh. datanya nggak? Pembahasan ini pernah saya bahas sama Zuma. Saya dipental-pentalin problem nasabnya sampai Ismail. Kita pakai nalar pun nggak akan masuk. Coba buktikan. Karena apa ya? Dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu hidupnya sebelum Masehi. Coba ditarik dari abad pertama sampai Muhammad aja sudah 700 tahun. Apalagi sebelum Masehi. Coba berapa keturunan itu? Apakah ada tercatat? Simpelnya gini aja Pak Patrick. Simpelnya gini aja. Kak Intan Muslim ya? Iya, Muslim. Iya Muslim. Oke. Pertanyaan saya ke Zuma waktu itu begini. Berapa jumlah nasabnya dari Ismail sampai Muhammad? Yang konsisten tidak berubah-ubah. Kita sepakati dulu ada berapa totalnya. Kalau kita ambil dari sisi Alkitab tentang silsilah Yesus Kristus, saya bisa tunjukkan ayatnya. Totalnya pun saya bisa jelaskan di sana. Bisa jawab? Kak Intan Saya sama nggak Bang Jumarta? mempersoalkan itu ya Bang. Oh enggak ini. Saya nggak bertanya tentang itu. Saya nggak bisa oke, jawab oke. itu karena itu Oke. panjang sekali. Enggak, jumlahnya saja. Saya hanya minta tidak. jumlahnya. Untuk Tidak, menjelaskan, saya tidak hafal. Maaf, saya potong ya. Untuk menjelaskan jumlah atau spesifiknya itu kita belum lahir dan juga waktu itu belum ada teknologi yang untuk menjelaskan. Bukan, nggak Bang. bisa. Bukan Tapi seperti yang itu. Ntar jangan dipotong dulu. Tapi yang jelasnya, kalau menurut kami Islam, semua nabi, semua orang yang hidup ini keturunan Nabi Adam turun menurun sampai ke Nabi Muhammad. Terserah Anda bisa mau menerima atau tidak, Oke. itu terserah Anda. Izin Pak Yakub, saya potong. Silakan. Ya tadi Bang Jumarto mengatakan kita tidak lahir di zaman itu loh. Apa gunanya Al-Quran turun untuk menjelaskan Pak Jumarta? Betul, surah Hud ayat 1.
Apa gunanya Saya Al-Quran kan belum diturunkan terlalu memahami, untuk belum. manusia untuk mengetahui tentang Allah itu? Loh, tadi kamu bercerita tentang Isa tadi kok kamu tahu? Loh gimana caranya? Kalau Enggak. bukan Al-Quran yang Enggak, menurunkan, narasi Bang. narasi Ishak pun dia salah, Pak. Pak Indri, Iya, dia makanya salah. saya bilang, loh kamu ini gimana caranya? Kamu ndak konsisten loh. Nggak konsisten gimana? Begini, Bang. Yang jelasnya Quran tidak ada menjelaskan tentang keturunan Nabi untuk personal gitu. Oke, Saya juga oke. belum terlalu memahami atau terlalu tingkat tinggi lah kalau untuk memahami Al-Quran. Tapi yang jelas saya dari Muslim yang saya tahu, semua manusia itu, semua nabi itu keturunan Nabi Adam turun menurun sampai ke Nabi Muhammad. Ya udah di situ. Oke, oke, saya bantah, Bang. Saya bantah ya. Kalau dikatakan Adam itu adalah nabi, pasti larinya nanti Adam itu muslim, betul? Ya memang seluruh nabi agama yang pertama Nabi peluk itu Muslim, Islam. Oke, coba bacakan surah Al-An'am ayat 14, Bang. Saya bantah di sana, Bang. Siapa manusia pertama yang muslim di sana? Silakan baca. Al-An'am ayat 14. Kalau di sana sudah dikatakan pertama, sebelumnya udah nggak ada berarti. Silakan baca. Saya bantah pakai data. Mohon maaf, saya tidak pakai asumsi. Orang Kristen menjawab tidak pakai asumsi, tapi pakai pengetahuan dan data. Silakan. Ntar saya cari dulu surah apa tadi? Al-An'am ayat 14. 14. Enggak, saya nyelip sedikit Bang, penasaran. Ini berbeda pertanyaan saya. Ya, silakan. Tadi kan Bang Yakob kan ada menjelaskan bahwa ruh Allah itu melayang-layang di atas air. Nah, Ya, yang saya pertanyakan, air itu air yang di mana yang dimaksud Bang? oke. Di sana dijelaskan di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi bumi ini sudah ada samudra raya. Samudra nggak mungkin tanah dong. Bisa dipahami ya? Kan bumi belum berbentuk, Betul, belum berbentuk. Kok ada kok air? ada samudra? Betul, belum berbentuk. Berbentuk itu dalam artian apa sih? Nah, kalau bentuk itu ada gunung, Nah, bukit. Nah, itu berbentuk. unsur-unsur yang Gitu. paling banyak di kulit bumi ini adalah air, kita sepakat. Tanah daratan itu hanya 1/4 kalau nggak salah ya menurut penelitiannya. Iya benar. Lebih banyak air. Masuk Iya akal betul, toh? setuju. Masuk akal toh Masuk dengan akal. ayat 2. Iya, paham. Nah, di sana dikatakan berfirmanlah Allah di ayat 3. Yang mengerjakan untuk menciptakan itu adalah firman-Nya. Siapa firman itu? Allah. Menurut Alkitab firman itu berasal dari Allah. Iya Oke? betul. Tapi yang mengerjakan adalah firman-Nya. Kalau menurut Islam kan kun fayakun, ya kan? Iya. Yang mengerjakan adalah firman-Nya. Kalau menurut kekristenan kun fayakun, yang mengerjakan adalah firman-Nya. Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Menurut Abang Kita firman itu memisahkan apa Bang? firman-Nya. Firman itu perkataan. Firman itu adalah perkataan atau penyampaian yang tidak mati selama-lamanya. Itu firman. Betul, Gitu. kekal. Oh, Itu kekal. jadi oke paham. Berarti firman Allah tadi yang menjadi manusia, bukan pribadi Allah ya? Ya, firman Allah kan itu dari mana? Intinya Firman, Allah itu dari mana? sebentar. Firman itu pribadi. Hakikatnya itu Allah karena berasal dari Allah. Poinnya di hakikat aja, Bu. Hakikatnya aja dulu. Enggak, bingungnya itu Contoh, aku kasih contoh begini, Bu. perkataan itu berarti suara ya? Kalau Kalau- perkataan Bu Intan gini, kalau perkataan yang keluar itu namanya berfirman. Tapi kalau firman tetap di dalam.
belum dikeluarkan. Kalau Ya. dikeluarkan namanya berfirman. Nah, jangan disamakan firman manusia biasa saya dengan firman Allah yang maha kuasa ya Bu ya. Itu dulu ya. Sekarang aku kasih analogi begini Bu. Saya menghina Bu Intan. Yang saya ucapkan ini menyakiti hati Bu Intan. Yang salah itu ucapan saya. Apakah yang dipenjara ucapan saya atau sayanya? Ya orang yang berbicara lah. Nah, hakikatnya yang kena kan. Sama seperti itu, firman Allah itu datang dari Allah. Jadi firman Allah itu satu dengan Allah. Itu yang namanya tunggal. Tunggal di dalam hakikatnya, Bu. Pribadinya adalah firman dan Roh Kudus. Oke, Bang Itu. Yakob. Roh Kudus. Nah, Bikin. kembali lagi tadi dengan ini ada menyinggung dengan pembicaraan sebelumnya tentang Izin, Roh Intan. Kudus. Izin Rintan, izin ya. Aku tambahin sedikit ya. Di sini juga di Matius 4 ayat 4 ditegaskan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Yesus mengatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku dan menuruti firmanku, dia akan hidup selama-lamanya. Ini saya tunjukkan ayatnya ya. Nih, dia sendiri menegaskan. Sedikit Bang Jumarta sudah baca Al-An'am 14. Monitor Bang Jumarta. Belum, tadi saya dapat masih berarti. nyimak percakapan antara Ibu Intan dan ini nih. Oh ya. Jadi jawaban air tadi nggak tahu air itu di mana ya Bang? Lah itu Gimana? samudra itu air, Bu. Enggak, kalau Jadi- kalau Jadi yang pertanyaan- dimaksud sebentar, kalau dengar, pertanyaan eksplisit posisinya di Enggak. mana kita nggak tahu. Oh gitu. Namanya Pasti kita air nggak samudra. tahu. Jadi maksud gitu Ibu loh. Intan tuh mungkin gini ya, maaf saya motong ya. Jadi Tuhan itu melayang-layang di atas air. Ya kan? Yang ditanyakan Iya. itu posisinya di mana, gitu loh. Di bumi sebelah Wintan. mana? Iya. Intan Tuh. itu. Ibu Intan, Bang Miranda aja Muslim dia paham. Aduh, kalian ini. Oke lah Bang. Sebentar Bang Intan. Kak Intan ya, Dijawab dulu. saya. Izin, Oh iya, silakan, Bang silakan. Yakob. Aku tegaskan lagi kalimat saya harus saya pertahankan dan saya harus buktikan ya. Ini bukan percakapan saya sendiri. Ini ada di Yohanes 8 ayat 51 ya. Ini saya tegaskan buat Bunda ya. Ini Yesus mengatakan nih. Iya. Ya. Hmm. Di ayat ke-51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nih, ayat 52 lagi. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini dikatakan siapa? Yesus sendiri. Langsung ke ayat 58, Bang. Oh, 58. Sabar ya. Saya Aku bukakan baca ayat. aja ya. Aku baca aja sekalian Pak Indri ini buka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di mana keberadaannya, Bang? Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Karena Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Makanya dia katakan Iya, gini, Yesus aku telah bukan- ada. Izin, Adanya izin, di mana, Bunda. Bang? Izin Bunda. Enggak, Yesus sebentar. menegaskan. Pertanyaannya Bang Kak Intan ini terlalu terlalu ngaco. Yang ditanya adanya di mana? Roh Allah itu adanya di sebelah mana bumi? Itu pertanyaan yang ngaco sebenarnya. Bukan. Kita ini kan hanya terdiri dari bumi dan langit, ya kan? Nah,
Abang tadi bilang bahwa sebelum dia lahir bahwa Yesus itu telah ada. Nah, dia berada di mana? Dia bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah karena jelas di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Gitu loh. nggak pinter narasi, mendingan ibu diam aja. Jadi Intan, Paham saya. Bu Kan Intan, firman, Bu Intan bertanya anggaplah sini. firman Oke, itu gini sebentar. Allah. Oke, gini, Bu Intan tanya Yesus di mana kan? Yesus di surga bersama-sama dengan Allah. Selesai. Oh gitu, di surga. Iya. Berarti Yesus di surga surganya sama dengan surga Adam? Gini aja. Apakah ada surga yang berbeda? Yesus itu Oh, Adam berada tidak ada di surga, Bu. Gini, Adam Bu. tidak ada di surga, ya? Enggak. Ada musik. Sebentar. Begini, Sebentar, Pak Patrick, Sebelumnya Pak kan Patrick. ada di surga, Bang. Sebentar. Itu di Islam, Bu. Itu di Islam Iya, Adam betul, di surga. betul, Pak Kalau di Patrick. Kristen Adam tidak di surga, Bu. Ya? Nah, Paham. gini Bu, aku jelaskan Bu ya. Adam dan Hawa diciptakan bukan di surga. Itu yang pertama. Jangan dibawakan narasi iman ibu kepada iman kami. Oke? Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Itulah kenapa setan bisa masuk. Sekarang kita pakai logika. Setan bisa masuk surga enggak, Bu? Sebelumnya dia penghuni surga, iblis. Datanya mana? Sebentar, biarkan. Datanya mana? Ya, di Al-Quran surat berapa, Bu? Biar kita buka. Ya, kita berbicara berdasarkan data, Bu. Jangan asumsi liar. Jangan mohon Bukan maaf ya. berasumsi, ini pemahaman Data. Islam seperti itu. Iya, di mana Oke, datanya, oke. Bu? Datanya. Waduh. Data tertulis di mana gitu loh, Bu. Di Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Coba buktikan. Oke, Oh, saya kita nggak kasih hafal waktu. kalau Al-Qur'annya. Ya sudah. Berarti itu Bukankah asumsi liar iblis Bu itu Intan. sebelumnya dia malaikat? Malaikat Enggak, yang bernama enggak. Azazil. Enggak. Sebentar. Sebentar, satu menit. Sedikit aja. Satu menit saja, Pak. Miranda, kasih pengertian Miranda. Sebentar Bang Rocky, satu menit. Di dalam iman Islam, tanyakan kepada ulama, setan itu nggak pernah menjadi malaikat, nggak ada dalilnya. Tapi kalau di dalam kekristenan jelas. Jangan kau bawa iman kami kepada pemahamanmu yang liar itu, Bu. Kalau di dalam iman kami, Oh, abang bilang liar ya tidaklah, namanya pemahaman Islam. dalil. Pemahaman izin. Islam tanpa dalil itu sama saja bohong. Kalau saya mengatakan setan itu dulu adalah malaikat, itu ada di dalam kitab Taurat. Tapi kalau ibu tadi menyamakan seperti itu melanggar ulama-ulama bahkan dalil pun nggak ada. Dan bukan setan, Bang. Bukan setan, iblis. Maaf Intan ya. Terus Ibu Oke, silakan. Maaf Intan. Sabar sedikit aja, sedikit. Bunda Intan, coba Bu Intan tunjukkan sama saya tentang yang tadi Adam diciptakan. Ini maju Martaya, jangan kamu ya. Ini yang sama saya sama Bunda Intan, ya. Bunda Intan, coba Bunda Intan tunjukkan sama saya di mana penciptaan itu di surga. Karena setahu saya itu bukan surga. Coba bukakan saya dalilnya dong. Datanya. Bukan diciptakan di surga, Bang. Diciptakan ya di alam sana lah. Tapi setelah dia dijadikan, dia kan jadi berdiam di surga. Itu menurut Katanya tadi di Islam. surga. Katanya tadi di surga. Saya bantu satu jelas. Setelah dia diciptakan, dia menghuni surga. Ibu ini ndak konsisten Ibu ini. Ibu tadi. Intan memang nggak ngomong dia lahir di surga atau di mana itu. Yang dijelaskan Dia dari setelah Nabi diciptakan menjadi penghuni surga. Oke, sebentar. Intan dengar ya. Kamu tahu siapa aku kan? Aku kalau diskusi, kalau orang tanpa data aku nggak suka. Ya. Aku itu Oke. tegas. Ya, kalau tanpa data nggak usah ngomong. Kita di sini diskusi pakai data, mengedukasi yang nonton. Kan udah ngeyel Ya. ngomong nih. Itu prinsip aku. Saya Bu. akan Jadi bertanya. kalau ibu- Gini Bu, kalau ibu cuma ngeyel tanpa data, aku kirim ke Palestina Bu. Ya. Oke, saya kan cuma bertanya. Iya, Oke, kalau Dari tadi bertanya, saya tuh dibalik bertanya. Ibu bernarasi harus pakai data Bu. Pak Patrick, sudahlah. Kita sudahi sama Bu Intan dulu. Iya. Karena Bu Intan Jadi tidak Ibu ada Intan data. turun aja Bu. Ibu Intan turun Intan- aja kalau diskusi. Bu Intan tanpa nyimak data, Ibu Intan saja. turun. Oke, jadi tadi saya cuma penasaran dengan Ya, nggak apa-apa, kata nggak di apa-apa. atas Turun aja, air. turun. Ya, nggak apa-apa. Airnya tidak tahu di mana ya. Ya, Cari dulu, itu belajar dulu pertanyaan tentang anak Islam, kecil. ya. Itu pertanyaan anak kecil. Mohon Bu, maaf, cari dulu. saya Ya cari di Islam, tanya kepada para ulama. Ya. Oke,
Sekarang saya ke Bang Jumarta. Kalau Bang Jumarta mengatakan nabi-nabi terdahulu adalah muslim, siapa yang dikatakan di dalam Al-An'am ayat 14 yang pertama kali muslim itu siapa, Bang? Itu yang dijelaskan itu Ini nanti Bang Miranda orang bisa nyambung nih. selain nabi. Tolong bacakan Al-An'am 14. An-am ayat Al-An'am surah Al-An'am. QS 6 ayat 14. Bentar. Quran surat apa? Al-An'am. Ayat 14. Ya. Ya. Ntar saya coba baca dulu. Kalau Abang menyangkal ayat ini, saya meminta ayat Adam Bentar, saya itu bacakan muslim. artinya dulu ya. Gitu. Silakan. Ya. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah selain Allah pencipta langit dan bumi, serta dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan aku jadikan sebagai pelindung? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri kepada Allah, dan janganlah sekali-sekali kamu masuk golongan orang yang musyrik. Itu kan betul kan? Oke. Siapa orang pertama yang berserah diri di ayat itu, Bang? Jawab jujur. Bentar. Saya dulu. Katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah selain Nah, Allah itu pencipta ditujukan. langit dan bumi serta dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan aku jadikan sebagai pelindung. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri kepada Allah, dan jangan sesekali kamu masuk golongan orang musyrik. Oke, pertanyaannya simpel. Siapa orang pertama yang berserah diri? Jawab jujur. Bentar, ini nggak bisa dibacakan. Bentar, nggak bisa langsung diartikan di satu Oke. ayat. Ini harus dibaca dulu dari ayat Oke, 1. Bang. Oke, Bang. Kalau orang muslim itu kan berserah diri ya, betul ya? Betul. Pak Indri tolong Al-An'am 163, Bang. Eksplisit 163, eksplisit muslim. Kalau nggak salah tertulis muslim di sana ya. Tinggal dijawab jujur saja sebenarnya. Siapa orang pertama berserah diri di ayat itu? Kalau di sana sudah dikatakan pertama, sebelumnya berarti nggak ada, Bang. Sepakat ya? Betul ya Jumarta ya? Kita pakai logika. Al-An'am berapa tuh? 16 yang tadi ayat 14 yang dikatakan secara eksplisit muslim itu di 163. Tapi tidak dikatakan siapa. Tapi ini nyambung dari ayat 14 sampai seterusnya, itu nyambung kalau menurut saya sih. Ini butuh waktu untuk mempelajari lagi. Ini dari ayat 1. Kalau narasi Abang untuk mempelajari lagi, Bang, Abang pun akan membantah surah Al-Qamar ayat 17 yang dikatakan di sana Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Itu mudah kan kalau memang kan saya lagi ngomong, saya ini manusia biasa, nggak terlalu bukan Iya, kayak ustadz itu. iya. Narasi Abang membantah ayat itu lagi gitu loh, Bang, maksud saya, Bang. Ya kalau mudah dengan mempelajari itu beda. Kalau mempelajari Nah, di ayat 163 eksplisit muslim, Bang. Iya, benar-benar itu Pak Indri. Nah, tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang pertama dalam kelompok orang muslim. Siapa orang pertama dalam kelompok orang muslim itu, Bang? Aku ini kepada Muhammad ini loh. Jangan disebut, biar Bang Jumarta yang berhak menjawab, Bang. Kita nggak berhak menjawab. itu kalau penjelasan saya tidak bisa langsung menjelaskan ini karena Quran ini nggak bisa saya asal tafsir. Oke.
Oke. Kalau Butuh jawabannya mempelajari lagi dari ayat 1, butuh waktu. Oke Bang. Oke Bang, saya mengerti Bang. Kalau Abang butuh waktu untuk mempelajari ayat itu, saya minta dalil satu saja. Adam itu seorang muslim. Silakan. Saya mau bantah tuduhan Abang kalau mengatakan Adam itu muslim. Ini yang mana ya benar dulu nih. Ini mau cari ini tadi ini ada letak lagi. Enggak begini. Kita kan butuh waktu nih untuk mempelajari ini. Oke lah, skip. Ini untuk PR. Al-An'am 14 dan Al-An'am 163 untuk PR Bang Jumarta. Sebenarnya kalau kita mau menjawab jujur, gampang saja. Secara tertulis sudah ada di sana dikatakan siapa yang pertama dalam kelompok orang muslim dan siapa yang pertama berserah diri itu siapa kita udah tahu. Tapi Bang Jumarta tidak mau mengatakan itu karena ragu. Bukan tidak mau, saya tidak mau basing asal tafsir. Oke. Kalau Oke, Bang. Anda bukan muslim, Anda bebas, silahkan Anda. Itu maksud saya. Saya tidak Saya ini bukan Sebentar. ahli. Sebentar, gini. saya tidak menjawab Bang. Saya tidak memberi jawaban. Jawaban itu haknya Bang Jumarta kan. Saya hanya menanyakan. Itu menurut Anda maksudnya. Gini Bang Jumarta, dengar ya gini ya. Makanya di sini kan udah diartikan oleh para ulama ya. Di sini ini kan Al-Quran itu firman Allah. Kalau Abang mau lari lagi ke apa tafsiran artinya apa? Bang Mau Jumarta diartikan sebentar maksudnya. dulu. Gini, artinya Bang Jumarta udah mengikuti para ulama, bukan lagi mengikuti Allah. Karena di sini Allah udah berkata dengan jelas. Nah, poinnya di situ, betul. Jadi begini, Nah, Bang. itu, Bang. Jadi begini, Ya. Bang Jumarta. Kalau tuduhan, aku berani bilang itu tuduhan para ulama dan Bang Jumarta percaya para ulama. Iya. Tidak percaya Quran, tidak percaya Quran. Jangan Makanya basing asal. Jangan Enggak. asal ngomong. Nggak suka saya kalau asal ngomong Loh, gini. Oke. Sekarang buktikan ke saya, tunjukkan satu ayat Quran Adam itu muslim. Itu kan saya sudah jelaskan. Cari saja, Bang. Cari saja, Bang. Saya belum terlalu memahami terus karena saya bukan ustadz atau ulama. Oke. ya. Berarti untuk Abang mempelajari pertanyaan pertama tadi itu saya mau mempelajari dulu mau dari ayat 1 saya baca sampai ke ayat berapa tadi 14 itu kan. Oke. Terus ngapa lagi diimpit lagi dengan pertanyaan baru itu butuh proses lagi untuk saya. Anda paham nggak kalau ilmu itu harus dipelajari? Oke, Bang. Pertanyaan saya kalau nggak pakai dalil nih ya, nggak pakai Izin data. Pak Yakob. Sebentar Bang, Izin 1 menit sekali. Bang, 1 menit Bang. Pertanyaan saya kalau Abang tidak mau menjawab pakai dalil, saya minta satu jawaban jujur. Abang tahu dari mana Adam itu muslim? Dari Quran atau dari ulama? Silakan. Udah itu aja. Habis itu silakan yang lain. Itulah maksud saya tadi itu. Saya mau jelaskan pakai dalil, tapi saya mau cari dulu. Itu butuh. Oke, saya bantah kamu. Izin Bang Yakob, saya bantah. Makanya saya mute kamu. Tadi kamu mengatakan orang Muslim tidak berani untuk. Itu butuh proses. Ini ngapa disetapkan maksudnya? Sabar dulu Bang Jumarta. Tadi kamu mengatakan orang Muslim tidak berani untuk menafsirkan. Pertanyaan saya, kok kenapa ulama bisa? Itu bukannya orang muslim tidak berani untuk nafsirkan. Jangan asal ngomong. Saya tidak berani asal Kamu menafsirkan. sendiri. Enggak Bang. Saya nggak berani karena saya Bang Jumarta. itu tinggi ilmu. Oke. Ulama. Oke. Paham nggak? Oke, Karena Bang hari ini udah Jumarta. malam. Saya mau cari tahu tentang ayat 1 tadi itu untuk Oke. PR tadi. Oke, saya mengerti itu. Pertanyaan saya, nggak usah pakai dalil ya. Bang Jumarta berani mengatakan Adam itu muslim. Infonya dari siapa? Nah itu tuh nggak bisa kita asal ngomong kalau nggak ada dalil. Bukan asal ngomong. Bang Jumarta tadi mengatakan Adam itu muslim, betul ya? Agama pertama itu Islam, mau diapakan juga Islam dari Adam sampai itu. Sebentar. Kalau Anda mau minta pertanyaan saya jelaskan simpel Bang, nggak usah bertele-tele. Udah, turun, capek saya dengar kau udah tadi. Caramu udah bagus sekali. Udah lari tadi, nyaur lagi. Bilang Iya. Islam, tidak ada bukti Islam lagi. Turun, makanya buat Capek, teman-teman. nggak ada poinnya. Iya. Makanya buat teman-teman Aku kan rekam dia kalau tadi mau ngomong. bernarasi, Dia itu bohong-bohong. pakai data. Iya. Jangan asumsi. Saya tahu
pertanyaan dia di awal saya sudah menjawab panjang lebar pakai dalil, dia nggak mau nerima, menjawab pakai berpolemik, tapi tanpa dasar. Makanya saya pakai teori. Teoriku dia itu kalau berbohong, berpolemik ada pakai data. rekaman. Dia Iya, kalau berbohong ada rekamannya. iya, makanya saya pakai 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 polemik pakai dasar. Dasarnya data, pakai dalil. Jadi teman-teman bisa menilai siapa yang di sini niatnya ingin berpolemik tanpa dasar dan berpolemik pakai dasar itu teman-teman bisa mengetahui lah, bisa menilai sendiri lah. Ya, jadi gini ya teman-teman, kita mengedukasi orang yang nonton. Jadi mereka semua sini yang naik, mau Intel, mau Bang Jumata, semua ini datanya nggak ada. Ya, dari Islam-Islam yang di atas kalian paham ya. Kita diskusi pakai data. Kalau Ibu tanpa Intan data, juga tadi percuma. sempat ngomong, dia bilang iblis itu penghuni surga macam-macam lah. Oke, Bang Pak, selamat pagi. Shalom, selamat pagi para Oke, senior. Oke, Intan, kamu Shalom, minta shalom. naik lagi. Kamu bisa tunjukin data tadi di mana? Kita buktikan. Udah Intan aku naikkan ya. Pak Patrick, nggak usah repot. Itu Intan, Jumarta, King Mirul itu penghujat semua. Itu nggak ada otaknya itu. Nah, Percuma di itu sini Bang Yakob ya, buang-buang suara. yang penting Bang kita begini, edukasi. izin Bang Kita Patrick, nggak tahu izin Bang tadi Patrick, aku Bang Patrick, Bang Yakob izin ya, mohon maaf sebelumnya saya potong. Gini Ya, Bang, kalau semisalnya mereka menolak Bang, ujung-ujungnya kan kita juga kepanasan nih. Artinya kita juga kan jengkel Bang. Artinya kan mutiara juga muncul. Daripada mutiara ini keluar dari mulut kita kepada mereka dan tambah dosa, turunin aja.